Kalian tahu nggak? Ada naskah hikayat yang cuma ada satu di perpustakaan Universitas Leiden. Naskah hikayat itu adalah naskah hikayat Undakan Penurat COD or 1935. Naskah tersebut ditulis pada tahun 1825 di Solo. Akan tetapi, hikayat ini sempat menimbulkan masalah. Hikayat Undakan Penurat tidak dapat dinyatakan sebagai cerita Panji karena tidak mencapai standar cerita Panji. Hah? Emang apa standarnya? Standar cerita Panji yaitu menceritakan pahlawan-pahlawan India, menyebutkan kerajaan Kuripan, Daha, Singasari, dan Gagelang, dan tokoh utamanya harus bernama Raden Inu dan Chandra Kirana. Menurut Teu, kisah Ken Tambuhan dan Raden Menteri ini mungkin merupakan cerita rakyat yang menceritakan kisah asmara seorang anak raja dan seorang gadis biasa. Cinta Raden Menteri membuat Permaisuri murka dan ingin membunuh Ken Tambuhan. Kemudian, Raden Menteri membela kematian orang yang ia cintai. Kisah mereka kemudian disesuaikan dengan sifat umum cerita Panji dan menjadi bagian dari cerita Panji. Akhirnya, cerita ini dibagi menjadi dua, yaitu cerita hikayat Undakan Penurat dan syair Ken Tambuhan. Yuk, kita saksikan kisah hikayat Undakan Penurat berikut ini. Hikayat Undakan Penurat. Hiduplah seorang raja yang amat masyhur di tanah Jawa dan tanah Melayu. Raja itu bernama Ratu Puranegara. Suatu malam, Baginda bermimpi mengambil bulan dan memangkunya. Bulan itu kemudian dibungkus oleh permaisurinya. Tak berselang lama, permaisuri hamil dan kemudian mereka memiliki anak laki-laki yang sangat elok paras dan perilakunya. Anak itu bernama Raden Undakan Penurat atau Raden Menteri. Waktu berselang lama dan Raden Menteri pun tumbuh besar. Ia ditunangkan dengan seorang putri di Banjar Kulon. Akan tetapi, ia jatuh cinta kepada Ken Tambuhan yang merupakan putri dari Ratu Engger yang ditahan oleh Baginda. Raden Menteri jatuh cinta saat ia masuk ke sebuah taman larangan yaitu Taman Pelipur Lara. Ken Tambuhan kemudian dibawa oleh Raden Menteri untuk diperistri. Permaisuri marah mengetahui Raden Menteri akan memperistri Ken Tambuhan. Permaisuri mencari cara untuk membunuh Ken Tambuhan. Suatu hari, Raden Menteri diperintah oleh Permaisuri untuk pergi berburu seladang. Dalam pencariannya memburu seladang, Raden Menteri tidak berhasil mendapatkan hal yang diminta oleh Permaisuri. Jangankan beroleh perburuan, seekor belalang pun tidak dapat Raden Menteri dapatkan. Dalam hal yang demikian, Raden Menteri pun berjalan kembali ke istana. Saat Raden Menteri pergi, Palembaya membunuh Ken Tambuhan atas perintah Permaisuri. Raden Menteri kemudian ke istana dengan tangan kosong. Ia kaget dan sedih bukan main saat melihat mayat Ken Tambuhan. Ia menikam dirinya dengan keris dan mati bersama Ken Tambuhan. Setelah kematian Raden Menteri dan Ken Tambuhan, Permaisuri tidak lagi dipedulikan oleh Baginda. Berita kematian Raden Menteri dan Ken Tambuhan sampai ke telinga Baginda. Baginda pingsan mengetahui hal itu. Baginda langsung memerintah orang untuk membakar mayat Raden Menteri dan Ken Tambuhan. Kemudian, abu mereka ditaruh di dalam candi emas. Suatu hari,
Permaisuri melihat candi emas itu berubah menjadi 2 kuntum bunga Tanjung, 1 bunga mekar dan 1 bunga lainnya kuncup. Kemudian di suatu malam, Baginda bermimpi Batara Kala menyuruhnya mengambil 2 kuntum bunga Tanjung itu. Bunga kuncup diberikan kepada permaisuri untuk diukupi dengan setanggi dan bunga yang mekar diasapi. Dari bunga yang kuncup itu, muncullah Raden Menteri, sedangkan Ken Tambuhan keluar dari bunga yang mekar. Baginda dan permaisuri gembira sekali. Keramaian lalu diadakan di dalam negeri. Setelah itu, Raden Menteri dan Ken Tambuhan pun dikawinkan. Setelah selesai pesta perkawinan, Raden Menteri dirajakan di dalam negeri untuk menggantikan ayahandanya. Adapun selama Raden Menteri menjadi raja, ia baik dalam menjalankan jabatannya. Seluruh rakyat menyayangi Raden Menteri.